Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks ya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur kompleks. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur kompleks itu secara umum ada 4. Yang pertama itu penggunaan kata kerja imperatif, yang kedua itu penggunaan konjungsi temporal, kemudian penggunaan kata urutan dan deskripsi alat. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kata kerja imperatif ya. Nah, jadi imperatif itu adalah sebuah permintaan, ajakan, dorongan, atau sebuah larangan. Nah, intinya imperatif ini sebuah kata perintah gitu ya. Jadi kata imperatif itu secara sederhananya merupakan kata perintah, baik berupa permintaan, berupa ajakan, dorongan gitu ya, atau larangan. Nah, biasanya kata imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Nah, kemudian seperti halnya nih, bentuk dasarnya adalah pasti. Kita akan sisipi imbuhan atau partikelkan, maka bentuk katanya adalah pastikan. Nah, maka dalam kalimatnya adalah pastikan kalian mengisi absen di Google Form. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah untuk memastikan gitu ya, untuk memastikan kalian mengisi Google Form. Kemudian ada tunjuk menjadi tunjukkan, cerita menjadi ceritakan, hindar menjadi hindari, jadi menjadi jadilah gitu. Jadilah manusia yang solehah, yang soleh. Nah, itu merupakan kata kerja imperatif. Nah, ini contoh kata kerja imperatif. Ya, temukan. Biasanya dalam kalimat temukan bentuk yang sama pada gambar tersebut. Ikutilah, hadirlah, wujudkan, marilah ya, ayo. Nah, kalau ayo ini tidak mendapatkan imbuhan ya, atau tidak mendapatkan partikel. Kemudian janganlah dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, nah ini ya masih sama ya. Kalimat, kalau tadi kalimat imperatif, nah kalau ini merupakan kalimat deklaratif dan kalimat interogatif ya. Nah, ini sebetulnya satu kesatuan ya. Biasanya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kalau ada kata kerja imperatif, pasti akan ada kata kerja deklaratif dan interogatif. Ya, ini kalau yang 2 poin ini sebetulnya jarang muncul di bahkan tidak ada ya di teks prosedur kompleks. Nah, kalau kalimat deklaratif ini isinya adalah kalimat yang berisi informasi ya, biasanya kalimat berita dan diakhiri oleh tanda titik biasanya ya. Pagi ini sangat cerah sekali. Nah, itu merupakan kalimat deklaratif. Kalau interogatif itu menggunakan kalimat tanda tanya ya, kalimat yang berisi pertanyaan. Apakah hari ini hujan? Nah, itu ya tanda tanya. Nah, kalau misalnya kata kerja atau kalimat imperatif itu diakhiri oleh tanda seru ya, biasanya seperti itu. Jadi tanda seru berfungsi untuk imperatif, tanda tanya untuk interogatif, dan titik itu adalah untuk deklaratif. Kemudian penggunaan konjungsi temporal ya, jadi temporal itu adalah urutan waktu. Contoh, lalu, kemudian, setelah itu. Seperti halnya dalam teks prosedur kompleks itu banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, yang pertama masukkan gula ke dalam mixer, kemudian masukkan telur. Nah, itu kemudian itu merupakan konjungsi temporal. Nah, ada juga penggunaan kata urutan langkah. 1, 2, 3, pertama, kedua, ketiga. Nah, itu juga sama ya, kata urutan langkah. Nah, kemudian yang terakhir, dalam sebuah teks prosedur kompleks itu pasti akan ada deskripsi alat ya, biasanya ada deskripsi alat.
Nah, deskripsi alat ini berisi perincian benda atau alat yang digunakan. Bisa ukuran, jumlah, warna ya, atau biasanya dalam resep gitu ya. Biasanya seperti ini bahan-bahan: 200 gram tomat, 200 gram kentang, 600 ml air dan seterusnya. Nah, itu merupakan deskripsi alat atau penjabaran penggambaran alat atau bahan yang digunakan atau yang dipakai kalau misalnya diperlukan gitu ya. Baik, itu saja mungkin untuk unsur kebahasaan teks prosedur kompleks ya. Silahkan bisa dipelajari dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.